Kita semua tahu Pancasila itu dasar negara kita. Tapi pernah kebayang nggak, ada satu momen genting banget pas sehari setelah proklamasi yang hampir mengubah segalanya? Yuk kita gali lebih dalam pelajaran penting dari sejarah Pancasila ini yang ternyata relevan banget buat kita, generasi sekarang. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kenalin dulu ya. Nama saya Reza Sigit Ardianto. Saya dari program S1 Manajemen di Universitas Terbuka Denpasar. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Coba bayangin deh, suasana pasca proklamasi. Euforia kemerdekaan lagi tinggi-tingginya kan? Ternyata baru 1 hari berselang, bangsa kita yang baru lahir ini langsung dihadapkan sama sebuah krisis. Dan ini bukan krisis main-main loh, momen ini tuh benar-benar genting, sampai bisa memecah belah persatuan yang baru aja kita bangun. Nah, kalau kita lihat lini masanya, semuanya ini terjadi cepat banget. Prosesnya itu dimulai dari sidang BPUPKI, ini badan yang ngerancang dasar negara kita, yang kemudian ngelahirin Piagam Jakarta. Terus, 17 Agustus, proklamasi. Kita semua tahu itu. Tapi, puncaknya, momen kritisnya, itu ada di tanggal 18 Agustus 1945, cuma sehari setelah merdeka. Di sidang PPKI, muncul perdebatan yang sangat-sangat krusial. Nah, ini dia nih inti masalahnya. 7 kata dalam rumusan sila pertama di Piagam Jakarta. Kalimat inilah yang jadi pusat perdebatan. Kenapa? Karena sebagian saudara kita, terutama dari Indonesia bagian timur yang sangat beragam, ngerasa rumusan ini tuh kurang merangkul semua. Rasanya eksklusif dan gak mewakili seluruh rakyat Indonesia yang super majemuk. Dan yang luar biasa dari sejarah ini bisa kita lihat di sini. Perubahan fundamental yang akhirnya disepakati pada 18 Agustus 1945. Lihat perbandingannya. Dari rumusan awal yang panjang itu, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Simple, padat, dan merangkul semua. Ingat ya, ini bukan cuma ganti kata-kata doang. Ini adalah sebuah kompromi yang luar biasa besar yang diambil demi satu hal, keutuhan bangsa kita. Jadi jelas ya, peristiwa ini tuh jauh lebih dalam dari sekedar revisi teks. Ini adalah bukti nyata di mana jiwa Pancasila itu sendiri bahkan sebelum resmi diformalkan, udah bekerja, udah hidup dalam diri para pendiri bangsa kita. Yang paling utama adalah kebesaran hati para pendiri bangsa kita, khususnya para tokoh Islam pada waktu itu. Mereka dengan tulus, dengan ikhlas, melepaskan 7 kata tadi demi tujuan yang jauh lebih besar, persatuan nasional. Ini kan cerminan sejati dari nilai musyawarah, semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang intinya menempatkan Indonesia di atas kepentingan golongan manapun. Oke, sejarahnya keren banget. Tapi terus apa hubungannya sama kita sekarang? Nah, di bagian ini kita coba tarik pelajaran berharga dari sejarah ini ke masa kini. Apa sih relevansinya buat kita, generasi muda? Kalau kita bandingin ya, dulu tantangannya itu jelas, menyatukan perbedaan suku dan agama secara fisik dalam satu negara baru. Tantangan kita hari ini, nggak kalah berat loh. Coba lihat di sekitar kita, polarisasi di media sosial, politik identitas yang makin kenceng, itu semua bisa sama-sama memecah belah. Jadi semangat kompromi, semangat mendahulukan kepentingan bersama yang dicontohkan para pendiri bangsa, itu jadi relevan banget di era digital kayak sekarang. Dan inilah mungkin pelajaran utamanya ya. Nasionalisme sejati itu ternyata nggak selamanya soal teriak-teriak merdeka. Kadang, nasionalisme sejati itu menuntut kita untuk berkorban. Mengorbankan ego, mengorbankan kepentingan kelompok, demi satu hal yang lebih agung, keutuhan kita bersama sebagai satu bangsa. Jadi, warisan persatuan itu udah diwariskan ke kita. Bolanya ada di tangan kita sekarang. Pertanyaannya bukan lagi cuma soal sejarah, tapi soal masa depan. Pertanyaan buat saya dan juga buat teman-teman semua, warisan yang luar biasa ini mau kita apain? Bagaimana kita akan merawatnya di tengah hiruk-pikuk era digital ini? Coba kita renungkan bersama. Terima kasih.